Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Yopreneur Official teman-teman sekalian. Dan kali ini saya akan berbagi lagi tentang YouTube ya buat teman-teman semua. eh Bagaimana cara saya mendapatkan 1000 subscriber dalam memenuhi syarat monetisasi YouTube ya. Oke, sebelum saya bicara banyak, ada baiknya teman-teman untuk subscribe channel, like, comment, and share pada seluruhnya teman kita yang ada di luar sana ya teman-teman semua ya. Pertama saya menjadi YouTuber itu ya mungkin di vlog sebelumnya saya cerita bagaimana perjalanan ya, walaupun awalnya dari yang nggak serius menjadi serius begitu. Itu teman-teman bisa tonton vlog sebelum ini ya. Bagaimana cara saya mendapatkan 1000 subscriber? Sebenarnya sederhana teman-teman semuanya. Untuk menjadi YouTuber itu harus yang paling teman-teman tanamkan adalah pengen berkreasi di YouTube. Jangan pikir hasil dulu. Jangan pikir hasil. Kalau hasilnya teman-teman pikirkan, nanti kalau hasilnya jelek teman-teman kecewa. Nah, ini saya bicara sesuai dengan pengalaman ya teman-teman. Bukan berdasarkan omongan orang, bukan berdasarkan apa ya, melihat konten-konten di YouTube kan banyak tentang berbagi tentang bagaimana caranya menjadi YouTuber yang handal begitu. Saya ya sekali-sekali mendalami ilmu boleh, pengen tahu ini bagaimana, itu apa, ini apa. Tapi secara dasar saya sudah mengetahui bagaimana mekanisme YouTube itu, algoritma YouTube itu berjalan. Jadi seperti itu teman-teman. Ya, mengejar 1000 subscriber itu pada dasarnya itu yang dasar ya. Kadangkala ada YouTuber yang dia jam tayangnya udah penuh tapi subscribernya susah mau penuh. Nah, begitu. Tapi kalau menurut saya lebih mudah mengejar 1000 subscriber dari 4000 jam tayang. Bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mengejarnya itu lebih mudah. Nah, teman-teman semua, saya dulu ya, ini kita cerita ya. Saya dulu setelah begitu saya bikin vlog, ternyata ada beberapa video yang ditonton puluhan orang. Saya senang nggak sampai 100. Ada beberapa video yang menyampai 100, bahkan saya membuat vlog itu kadang-kadang suaranya juga nggak kedengaran saya bicara begitu. Ada juga yang seperti itu kan. Nah, jadi saya bicara itu kadang-kadang besar ke musik daripada suara saya. Jadi itu ya, tentang flashback lah. Nah, untuk mencapai 1000 subscriber, cara saya itu sebenarnya kalau orang nggak tahu sebenarnya sederhana. Tinggal saya itu dulu ya, ini pengalaman ya. Mungkin nggak semua cara yang saya lakukan seperti ini. Tapi untuk memenuhi kriteria, saya mulai dari beberapa ratus subscriber waktu itu, saya membuat sistem seperti ini. Begitu. Supaya cepat terkejar 1000 subscribernya. Belum 4000 jam tayangnya, belum ya. Nah, teman-teman, pertama untuk mengejar 1000 subscriber, teman-teman wajib harus menyediakan video 1 menit. Teman-teman upload, ini yang saya lakukan ya. Ini yang saya lakukan. Teman-teman upload ya. Teman-teman upload dan apa ya? Post apa di upload di YouTube. Nanti begitu ada orang yang baru subscribe begitu ya, ada subscriber baru ya, dia itu harus menonton video itu sampai full 1 menit supaya tidak kena spam. Nah, YouTube kan melihat berdasarkan menitnya. Kalau di bawah 1 menit itu kemungkinan, kalau namanya spamming, namanya spam itu ya, kadang-kadang akun itu belum apa-apaan udah di ban duluan kan.
Jadi caranya adalah memang tadi siapkan video 1 menit. Jadi teman-teman punya teman ada berapa orang? Punya kawan maksud saya. Teman-teman itu punya kawan ada berapa orang? Untuk mencari subscriber itu yang paling bagus adalah orang-orang yang kita kenal. Kenapa? Mereka tetap penasaran ini konten apa yang selanjutnya yang lebih potensial menonton itu orang yang kenal kita. Nah, makanya YouTuber-YouTuber yang sudah banyak itu mereka sudah banyak dikenal orang. Itu teorinya. Minimal itu ada penonton pasti setiap hari kita itu ya. Minimal ada penonton pasti lah. Dan juga apa ya? Kalau misalnya teman-teman punya tetangga rumah itu berapa orang? Gitu. Dihitung. Nyampe 100 enggak? Nah, kalau kira-kira sampai didaftarin. Ini yang saya lakuin ya. Ditulis berapa. Dicatat kalau bila perlu dicatat di buku gitu. Ini bang ini di satu rumah ini ada berapa HP. Target dekat rumah ada 100 enggak? Atau ada 50 HP. Gitu. Kalau sudah minta bantuan mereka. Nah, setelah rumah, keluarga, intinya keluarga dulu. Yang harus disiapkan sebelum itu adalah mental. Ya, nggak apa-apa. Artinya ya, kan nggak masalah juga kita bicara seperti ini. Dan saya bicara begini juga ditonton keluarga-keluarga saya. Kan nggak masalah juga. Ya. Yang jelas kita dapat penonton pasti. Yang kita kejar itu mau dia saudara, mau dia bukan, mau dia siapa begitu. Intinya dia itu penonton pasti kita. Ya, penonton pasti gitu ya. Nah, jadi setelah teman-teman mulai dari saudara dekat kita ya, saudara jauh ya, nomor-nomor yang ada di WA gitu ya. Itu kan subscriber potensial ya. Untuk mereka itu berpotensial untuk menonton channel kita. Nah, setelah itu teman-teman semua, 1000 subscriber itu harus teman-teman lakukan seperti itu. Kalau nggak begitu susah, jangan super sub lah. Kalau super sub di aplikasi itu, teman-teman bisa babak belur setelah monetisasi. Beneran saya. Nanti teman-teman kan pikiran itu terdistrak untuk mengejar rupiah, dolar biar gajian terus gaji. Dapat puluhan juta, dapat berapa juta begitu. Itu kan harapannya. Tetapi kalau teman-teman pakai super sub, saya sarankan jangan bikin. Walaupun itu aman. Saya rasa super sub itu aman. Saya pernah melakukan super sub dulu. Pernah saya katakan. Tetapi itu besoknya bisa berkurang sendiri. Berkurangnya itu bukan karena mereka unsubscribe. Tetapi akun mereka itu diketahuan di ban. Bisa hilang 3. Saya pernah dalam satu hari itu hilang 50 itu pernah. Dalam satu hari. Tapi pernah naik juga dalam satu hari itu bisa 300-400. Satu hari itu pernah 300-200 pernah dalam satu hari subscriber itu. Kenapa? Karena mereka pengen tahu apa informasi apa yang terbaru yang ingin saya sampaikan. Itu kuncinya. Nah, jadi untuk menyampaikan 1000 subscriber ya tadi dicatat semua. 100 orang pertama ini, 100 orang kedua ini, 100 orang ketiga ini, 100 orang empat ini. Jadi 400. Jadi teman-teman punya tetangga rumah, punya adik-beradik begitu, saudara apa lah begitu, dikalkulasikan sampai enggak 100 ya. Nah, 100 orang itu sampai apa enggak begitu maksudnya. Nah, setelah 100 orang itu sampai ya, baru teman-teman merambah ke sekitar rumah. Ada berapa orang dicatat rumah, catat lagi begitu. Dan ada teman sekolah dicatat lagi begitu. Dan ada siapa lagi, teman kerja, catat lagi begitu. Dan minta tolong kepada mereka, tolong tonton sampai selesai ya, kalaupun itu nggak sampai 1 menit. Kan nggak panjang juga video 1 menit kan begitu. Jadi itu harus dicatat. Nah, minimal dari kan nggak semua walaupun dia saudara, hukumnya sama. Nggak semua orang nonton video kita, tetapi kita menciptakan penonton potensial. Itu yang penting. Saya udah ngalamin ini, yang saya bicara ini bukan berdasarkan saya melihat video orang lain, enggak. Ini berdasarkan saya sendiri. Jangan support lah. Kalau pakai aplikasi itu saya pikir janganlah.
Intinya teman-teman harus dicatat. Itu caranya, ditarget sama kayak kita kerja marketing. YouTube ini harus dibuatkan seperti marketing. Jadi dicatat, udah sampai 1000, udah 100 subscriber, terus nyari 100 lagi. 100 nyampe lagi, 100 nyampe lagi. Saya pikir itu sampai 1000 orang bisa. Hanya 1 bulan itu bisa. Nggak berlarut-larut. Kalau berlarut-larut, kalau teman udah banyak video, pertama teman-teman rugi kota. Teman-teman itu upload terus ya. Kalau upload terus itu kan ngupload itu kan pakai kota. Kalau pakai wifi cafe, nyantai di cafe, minimal kita kan harus bayar kopi. Jadi itu untuk meminimalisir itu maksud saya seperti itu. Nah, makanya cepat-cepat kejar 1000 subscriber. Kenapa? Jam tayang itu akan dengan sendirinya kalau sudah ada 1000 dengan sendirinya dia berjalan. Kenapa? Dengan seringnya kita mengupload video, maka penonton itu akan dengan sendirinya dengan sukarelanya akan menonton video kita. Dan itu yang saya lakukan. Saya waktu itu di angka 200 atau 300 subscriber masih dikit. Saya menggunakan super sub untuk menggenjot, tapi hasilnya nihil. Bahkan kenapa sih bilang nihil? Sudah lama lah itu kan. Sudah lama ya. Saya pikir ya harus digenjot. Caranya ya seperti itu. 1 menit dikali 1000 kan udah 1000 menit. Kan lumayan. Jadi itu. Ya minta bantu sama mereka, ibaratnya kalau bisa ya bantulah gitu kan. Kadang-kadang kan keluarga kan paling mau. Walaupun mereka ada nada-nada yang apa ya, nggak usah difikirkan. Anggap kalikan 0 saja kan. Kan begitu dia. Mereka mau ngomong apa terserah saja. Yang jelas apa yang kita rencanakan, apa yang kita pikirkan itu jangan sampai berubah. Tetap konsisten. Itu saja. Nah setelah mencapai 1000 subscriber, nah setelah itu barulah teman-teman untuk mengejar 4000 jam tayang. Iya. Jadi minta bantuan saudara. Kalau bisa upayakan 1000 subscriber itu saudaramu semua yang kau kenal. Jangan orang lain. Kalau orang lain yang ingin mengenal kalian, penasaran dengan konten selanjutnya, itu ada penonton yang memang begitu kita upload video mereka langsung tonton, ada juga. Nah makanya menurut saya yang 1000 subscriber ini minimal harus kawannya teman-teman semua, karena itu adalah penonton potensial kita semua. Itu dia. Ya, paham ya? Nah, itu cara saya mendapatkan 1000 subscriber dan supaya kita nggak babak belur. Ya, kalau kita support, saya pastikan itu pasti babak belur. Kita menaikkan rating itu susah. Kenapa? Begitu mereka, kalau kita dengan cara saya tadi itu, begitu mereka klik, mereka pasti nonton 1 menit sampai dengan selesai. Maka algoritma YouTube perlahan akan terbangun. Algoritma YouTube itu sama kayak pondasi awal. Nanti kita belajar di video berikutnya. Menurut versi saya, oke ya? Gitu ya, saya pikir itu vlog kali ini sudah panjang lebar juga sih bicara. Ya. Intinya adalah teman lakukan saja hal yang demikian. Kalau sudah ada beberapa ratus, mungkin di channel teman-teman semua itu baru ada yang 500 atau 300, coba dibikin skema yang apa yang saya katakan tadi. Insya Allah berhasil. Dan insya Allah tidak mengecewakan, dan insya Allah tidak babak belur juga. Kalau udah babak belur, yang perjuangan sebenarnya itu teman-teman bukan mencari 1000, bukan 4000 jam tayang, enggak sampai di situ. Perjuangan sebenarnya adalah bagaimana setelah monetisasi. Banyak orang yang menyerah setelah monetisasi karena kecewa. YouTube-nya hasilnya seperti ini. Karena iklan YouTube itu kecil nilainya. Tapi kalau dia pengalinya 1000, penontonnya ada yang 10.000, itu bernilai banyak juga. Apalagi dikalikan dengan sebulan. Ada beberapa video yang kita upload. Jadi begitu ya. Oke, setelah ini kita akan nanti bahas banyak yang kecewa setelah monetisasi. Menurut saya. Saya Riverdianto. Sampai ketemu lagi di vlog saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.